Anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial atau KKA. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar tentang coding, yaitu berpikir komputasional. Sekarang kita akan belajar kecerdasan artifisialnya, yaitu mesin cerdas dan mesin non cerdas. Tapi sebelum kita ke materi pembelajaran, seperti biasa, kita berdoa bersama terlebih dahulu. Hari ini siapa yang akan memimpin doa, anak-anak? Oke, untuk Nurul silakan maju ke depan untuk memimpin teman-temannya berdoa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Nurul yang sudah mau memimpin doa pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa memberikan manfaat dan juga keberkahan bagi kita semua. Hari ini siapa yang tidak hadir, anak-anak? Bintang dan Fatir. Ada yang tahu Bintang dan Fatir kemana, Mak? Sakit. Kalau teman kita sakit, biasanya apa yang kita lakukan, anak-anak? Menjenguknya. Apalagi biasanya? Mendoakannya. Nah iya, kalau ada teman kita yang sakit, kita harus mendoakan dan juga membesuknya. Karena itu merupakan salah satu bentuk empati kita atau rasa peduli kita terhadap teman yang sedang sakit. Kita doakan semoga teman-teman kita yang tidak masuk pada hari ini bisa segera masuk kembali dan belajar seperti biasa. Nah, untuk menambah rasa nasionalisme kita, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Bagi Lutfi. Silakan bagi Lutfi. Yang lagu pada hari ini. Dan seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, kita harus menyepakati kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama sebelumnya agar kegiatan pembelajaran kita lebih disiplin, teratur, dan tertib. Sekarang coba baca yang kesepakatan pertama. Coba bagi, silakan dibaca yang pertama apa? Datang tepat waktu dan siap belajar. Iya, alhamdulillah kita dari tadi sudah datang tepat waktu dan siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Yang kedua, coba menurut. Diam saat guru sedang menjelaskan. Ya, pada saat Ibu Heni nanti menjelaskan materi atau nanti ada teman kalian yang sedang berbicara, maka kalian harus diam dan menyimak serta menghargai. Yang ketiga, coba Alia. Hormati guru dan teman-teman. Artinya kita harus menghormati ibu di depan sebagai seorang guru dan juga teman-teman kalian yang suka ada di tempat ini. Yang selanjutnya coba Rasya, yang keempat. Kenakan seragam dengan baik. Kenakan seragam dengan baik. Coba
Juli? Sudah. Tetap semua ya, alhamdulillah. Coba yang kelima, Suryadi. Berperilaku sopan dan disiplin. Selama kegiatan pembelajaran, kalian harus bersikap sopan dan disiplin terhadap waktu atau pembelajaran yang diberikan oleh guru. Yang keenam atau yang terakhir, coba 5. Saling menghargai dan punya jiwa sosial. Artinya pada saat kita berbicara, teman berbicara, atau ibu guru yang sedang berbicara, kita harus saling menghargai sebagai bentuk rasa empati dan juga memiliki rasa sosial terhadap orang lain. Oke, selanjutnya Ibu akan bertanya. Minggu kemarin kita sudah belajar tentang coding ya, berpikir komputasional. Siapa yang masih ingat apa itu berpikir komputasional? Saya. Ingat semua. Coba deh balik lagi. Apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional adalah berpikir selayaknya komputer. Oh, berpikir dengan cara prinsip seperti sebuah komputer. Oke, berarti masih ingat. Nah, ada 4 prinsip kemarin dalam berpikir komputasional. Siapa yang masih ingat 4 prinsip berpikir komputasional? Coba. Coba Nyimas. Nyimas yang pertama apa coba? Prinsip Pertama dekomposisi. Oke, pertama dekomposisi. Yang kedua, siapa yang bisa? Coba Nyimas, yang kedua apa? Abstraksi. Oke. Yang ketiga apa prinsip yang ketiga? Yang ketiga siapa coba? Coba Hilda. Pengenalan pola. Pengenalan pola. Oke. Nah, yang terakhir yang keempat siapa yang bisa? Coba Abi aja. Apa yang keempat? Berpikir algoritma. Berpikir algoritma ya. Oke. Nah, sekarang kita akan ke materi yang Ibu katakan tadi, yaitu kecerdasan artifisial atau AI. Yang di sini Ibu akan mengambil mesin cerdas dan non cerdas. Nah, coba Ibu tanya, apakah kalian pernah menggunakan blender? Pernah. Di rumah kalian punya blender semua? Punya. Oke, biasanya kalian menggunakan blender itu untuk apa? Es batu, banyak ya. Nah, biasanya bagaimana cara kalian untuk menghidupkan blender itu? Colokan ke listrik, apa lagi? Dipencet, diputar. Oke, tergantung dari bentuk blender di rumah kalian masing-masing ya. Ada yang diputar, ada yang dipencet. Nah, kalau kalian tidak mencolokkan ke listrik, kira-kira blendernya hidup atau tidak? Tidak ya. Yang kita akan belajar, apakah benar tuh kalau blender dihidupkan atau tidak dicolokkan ke listrik itu tidak hidup? Kita belajar ya. Sehingga kita akan bersama-sama mencari ya apa dari manfaat pembelajaran pada hari ini. Manfaatnya nanti kalian akan mengetahui mana benda-benda yang termasuk dalam benda cerdas dan juga mana yang termasuk benda non cerdas. Adapun capaian pembelajaran pada hari ini, kalian nanti mampu memahami konsep KA sederhana, manfaat dan dampak KA pada kehidupan sehari-hari. Prinsip bahwa KA dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dan tidak boleh merugikan manusia. Mengetahui perbedaan manusia dan komputer dalam melakukan penggunaan dan mengetahui perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non cerdas. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, kalian nanti dapat menjelaskan definisi secara sederhana melalui kegiatan diskusi apa itu pengertian dari kecerdasan artifisial atau AI. Yang kedua, melalui kegiatan diskusi juga nanti kalian dapat membandingkan perbedaan antara mesin cerdas dengan mesin non cerdas. Dan terakhir, Ibu harap nanti kalian bisa mengelompokkan mana benda-benda yang termasuk ke dalam benda yang mesin non cerdas ataupun benda yang termasuk benda cerdas ya. Oke. Adapun rencana kegiatan pembelajaran kita pada Pernahkah kamu pertama kita akan berdiskusi secara kelompok, kemudian nanti setelah berdiskusi kalian itu akan melakukan presentasi. Selanjutnya kalian juga akan melakukan kuis secara berkelompok dengan play ya. Kemudian yang terakhir nanti kalian akan menyelesaikan ya LKPD secara individu atau mandiri sendiri. Sebelum kita menggali lebih dalam apa itu AI dan apalagi tentang semua hal-hal yang termasuk dalam AI, kita melaksanakan dulu dengan tepuk semangat. Tepuk semangat. Udah semangat ya. Nah, sebelum itu kita simak dulu ya. Apa sih itu AI ya? Pernahkah kamu bertanya-tanya, bagaimana ponsel bisa mengenali wajahmu? Atau kenapa TikTok tahu video apa yang kamu suka? Semua itu tidak sulit, tapi hasil dari satu teknologi yang sedang merubah dunia, yaitu
yaitu AI. Assalamualaikum dan salam belajar. Selamat datang di channel ini. Di sini kita akan belajar bersama tentang AI. AI atau kecerdasan buatan, bukan hanya soal robot, tapi lebih dari itu. AI adalah cabang ilmu komputer yang membuat mesin bisa berpikir dan belajar layaknya manusia. Kata berpikir di sini bukan seperti manusia berpikir dengan perasaan, tapi berdasarkan data dan logika. Contoh sederhana, saat kamu mengetik di Google, lalu muncul saran kata, itu adalah AI. Atau ketika kamu mendengarkan lagu di Spotify dan direkomendasikan playlist yang cocok dengan selera kamu, itu juga AI. Tapi, dari mana AI tahu semua itu? Dari data, banyak sekali data. Semakin banyak data yang dipelajari, semakin pintar AI tersebut. Jadi, sebenarnya AI itu seperti otak digital. Tapi, otak ini perlu dilatih dulu sebelum bisa digunakan. Latihan AI disebut training. Mirip seperti kamu belajar matematika. Semakin sering latihan, makin bisa. AI bisa digunakan di berbagai bidang. Kesehatan, pendidikan, transportasi, bahkan seni. Tapi penting untuk tahu, AI tidak punya kesadaran. Ia hanya melakukan apa yang diperintahkan berdasarkan data yang dimiliki. Kenapa kita harus belajar AI? Karena masa depan akan sangat bergantung padanya. Bahkan sekarang, pun banyak pekerjaan yang mulai digantikan oleh AI. Tapi tenang, kita bukan ingin digantikan. Dan kita ingin bisa bekerja sama dengan AI. Dan itu hanya bisa terjadi kalau kita paham cara kerja AI sejak sekarang. Melalui seri video ini kita akan pelajari AI dari dasar, pelan-pelan, mudah dipahami. Mulai dari definisi, sejarah, jenis-jenis AI, cara kerja, hingga contoh penggunaan dalam kehidupan sehari-hari. Akan ada juga topik lanjutan tentang tantangan AI, etika, dan masa depannya. Jadi pastikan kamu ikuti semua videonya dari awal hingga akhir. Jika kamu merasa bingung atau punya pertanyaan, langsung tulis di kolom komentar. Saya akan sempatkan membalas atau menjawabnya di video berikutnya. Dan kalau kamu merasa video ini bermanfaat, klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya. Dengan begitu kamu nggak akan ketinggalan materi selanjutnya. Oh iya, jika kamu pelajar atau guru, kamu bisa gunakan video ini sebagai bahan pendamping pelajaran di sekolah. AI bukan pelajaran, masa depan. AI adalah pelajaran hari ini. Jadi, mari belajar bersama. Karena masa depan dimulai dari pengetahuan yang kamu punya sekarang. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita akan mulai masuk lebih dalam ke dunia AI. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sudah kita simak videonya juga. Coba deh kalian perhatikan tadi tanya-tanya. Katanya pasti kita tadi bertanya-tanya, kenapa kok TikTok bisa tahu ya apa video atau apa saja yang sudah kita ketikkan dan akan muncul kembali. Ya, kita juga bertanya-tanya, mengapa katanya tadi kan HP itu bisa mengenali wajah kita, ya. Jadi bisa HP kita, lalu dia tahu bahwa ini adalah pemiliknya, dan dia akan menolak kalau HP itu bukan miliknya, tidak bisa terbuka kunci di HP-nya. Nah, ini sudah termasuk katanya tadi sebagai bagian dari AI atau kecerdasan artifisial. Jadi, menurut kalian sesuai dengan video yang kita tonton tadi, apa sih itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan buatan. Oh, kecerdasan buatan. Oke. Nah, apa lagi? Berpikir dan belajar layaknya manusia. Berpikir dan belajar ya, selayaknya manusia. Coba ada lagi nggak sesuai dengan catatan yang kalian lihat dan tonton tadi? Apa? Berpikir layaknya seperti manusia. Oh, berpikir dan layaknya saya maksudnya sama kayak si Arya tadi ya. Berarti memang kalian menyimak bahwa namanya AI itu adalah kecerdasan buatan yang memiliki cara berpikir, belajar, dan kemampuan layaknya seorang manusia. Ya, betul sekali ya. Tapi tadi sana juga disebutkan bahwa katanya nih hampir sebagian besar kegiatan kita sebagai manusia ini dibantu oleh AI. Kalian yakin dan percaya nggak kalau semua yang kita lakukan ini sudah semakin banyak dibantu oleh AI? Yakin atau tidak? Coba yakin atau tidak? Yakin. Karena apa tadi katanya? Karena sekarang ini di masa depan kita akan semakin membutuhkan yang namanya AI. Tapi artinya tadi juga di sana bukan artinya kita ini akan digantikan oleh AI. Kita manusia ya tetap manusia, tidak akan bisa digantikan oleh AI karena AI adalah sebuah mesin yang bekerja dengan data atau program yang dibuat oleh manusia. Coba deh kita dengar dari kecerdasan artifisial itu apa? Dan ya, apa itu kecerdasan artifisial? Kecerdasan artifisial adalah kemampuan mesin atau komputer untuk berpikir dan belajar seperti manusia. Mesin dengan kecerdasan artifisial bisa belajar dari data, bisa mengenal pola, bisa mengenal suara, melihat gambar, serta membuat prediksi dan atau mengambil keputusan sendiri secara mandiri. Nah, bagaimana sih karakteristiknya? Nah, sebelum ke karakteristik coba Ibu mau tanya. Apakah kalian pernah melihat gambar ini? Pernah. Apakah kalian pernah menggunakan gambar ini? Pernah. Coba Ibu tanya. Kalau sudah pernah melihat, sudah pernah menggunakan, di sini sengaja Ibu tidak sebutkan namanya. Di sini Ibu mau
tahu nama aplikasi ini? Saya. Tahu semua ya, berarti seringnya menggunakannya. Coba, oh, oke. Coba Alif, apa ini Alif? TikTok, Bu. TikTok. Benar, TikTok itu kan? Benar. Kalau TikTok hafal semua. Coba gambar yang ini. Saya. Coba. Oh, coba Arya. ChatGPT. ChatGPT. Benar tuh ChatGPT anak-anak? Benar. Benar, betul. Nah, yang ini. Ya. Saya. Kalau yang sering digunakan hafal semua. Apa coba ini? Instagram. Nah, atau sering disingkat oleh kalian apa? IG. Atau sering juga diplesetkan Igoy gitu ya. Nah, itu kan orang-orang yang sering generasi sekarang ya, Igoy gitu kan. Nah, coba yang ini. Nah, Saya. ada Google Assistant. Google Assistant. Benar nggak ini? Balkis Google Assistant. Benar. Benar. Berarti kalian ini hafal semua ya. Coba yang ini dah. Saya. Nanti ya, semuanya bisa. YouTube. YouTube. Benar nggak? Gali bilang ini YouTube. Benar. Nanti tanya apa fungsi-fungsinya ya. Sekarang kita tanya dulu apa ya. Yang ini. Google Maps. Oke, yang ini. Google Chrome. Google Chrome. Mana yang di ujung? Shopee. Kalian kalau Sophie ya. Nah, ibu tanya dulu. Biasanya ya. Biasanya. Kalian sebutkan, tadi sudah nonton ya, sudah lihat gambarnya tadi, sudah kalian sampaikan semua, sudah tahu aplikasi AI apa, boleh dari gambar tadi atau boleh di luar dari gambar tadi, yang ada di ponsel kalian. Cici, oke, TikTok, Cici, Classroom, apa lagi? Google Assistant, WA, Google Maps. Google Maps, Gemini. Gemini, apa lagi? TikTok lagi, oh ya, TikTok, Shopee, Lazada. Lazada. Oke. Game. Nah, game, masih ada game ya. Nah, mengapa kalian menggunakan aplikasi itu? Untuk belajar. Contohnya untuk belajar itu apa? Oh, cari kegiatan sehari-hari. Itu biasanya kamu sering gunakan apa? TikTok. Oh, di TikTok bisa mencari video pembelajaran? Bisa. Caranya gimana? Coba kasih pertanyaan ketiga. Bisa ya, berarti bagaimana cara kalian menggunakan aplikasi TikTok tersebut? Pertama buka aplikasi TikTok, Aplikasi? lalu ke pencarian, Pencarian. kemudian kita ketik hal yang video atau hal yang ingin kita cari, misalnya tentang kegiatan pembelajaran matematika. Lalu setelah itu bakal muncul dah seluruh video yang berkaitan tentang matematika. Oh, jadi misalnya kamu punya TikTok, oh bukannya TikTok itu khusus untuk nyanyi-nyanyi aja, joget-joget kan, gitu bukan? Bukan. Berarti TikTok itu juga bisa digunakan untuk mencari video pembelajaran. Iya. Oke, berarti ini bisa menjadi satu alternatif bagi kita untuk di bidang pendidikan menggunakan TikTok dalam pembelajaran. Contohnya tadi kata Balkis, untuk mencari video pembelajaran tentang kegiatan sehari-hari, boleh juga pembelajaran matematika tadi kita. Oke. Nah, selain TikTok, apalagi nih yang sering kalian gunakan di HP kalian? WA. Coba. WA biasanya digunakan untuk apa? Kalau menurut lu? Mengetik, menelpon dan mengetik. Menelpon, mengetik, kemudian untuk mengirim pesan mungkin? Ya. Nah, berarti kan mengetik atau mengirim pesan. Biasanya WA itu bisa digunakan pribadi atau bisa juga dijadikan WA grup mungkin? Bisa. Sudah pernah menggunakan WA untuk grup? Sudah. Biasanya info-info apa yang kalian dapatkan di grup? Tentang hari ini. Oh, seragam hari ini. Apa lagi? Tentang pelajaran. Tentang pelajaran. Tentang apa lagi? Tentang jadwal. Tentang jadwal. Apa lagi? Mungkin banyak hal yang disampaikan oleh guru kalian melalui pesan WA grup ya. Nah, ada lagi yang biasanya digunakan dalam bidang pendidikan, AI itu contohnya ChatGPT yang tadi. Nah, siapa yang sudah pernah menggunakan ChatGPT? Saya. Siapa ya? Mau tanya dulu ChatGPT, apa yang digunakan ChatGPT? Coba Adia. Biasanya Adia kalau menggunakan ChatGPT itu apa? Untuk bertanya tentang pelajaran yang belum kita tahu. Oh, untuk bertanya pelajaran yang belum kita tahu. Caranya bagaimana? Buka ChatGPT lalu tanya apa yang ingin kita ketahui. Berarti buka dulu ChatGPT. Oh, sama kayak kita tadi ya. Berarti cari dulu di pencarian atau bisa langsung muncul sendiri tanpa kita ketik? Di pencarian. Oh, cari dulu pencarian. Nah, seandainya sudah kalian cari, muncul video yang kalian temukan. Biasanya kalau besok kita cari lagi, apakah video itu masih muncul lagi? Muncul. Kalau muncul lagi, berarti polanya berulang ya? Ya. Sama kayak berpikir komputer secara kemarin ya. Ya. Ada
sesuai dengan polanya. Oke, udah pintar semua Kak Ibu ya. Kita lanjut lagi nih. Nah, karakteristik kecerdasan artifisial. Yang pertama, kecerdasan artifisial itu belajar dari data atau machine learning. Artinya, KA ini tidak akan bisa bekerja jika kita tidak masukkan data-datanya. Jadi kita bisa masukkan data atau perintah sehingga KA atau AI ini bisa mengerjakannya atau melaksanakannya. Jadi kalau tidak ada perintah dia nggak tahu. Sama kayak tadi mau cari TikTok. Kita cari dulu pencarian, kemudian kita ketikkan, ya. Kalau tidak kita ketikkan, bagaimana mungkin ya kita akan bisa tahu, ya, kita akan bisa paham apa yang mau kita cari. Begitu juga dengan AI atau KA ini. Tanpa kita tulis dulu apa yang mau kita cari, dia nggak akan tahu. Semakin banyak dia atau kata-kata yang kita masukkan, maka semakin banyak yang ia pahami. Ya. Yang kedua, KA mampu beradaptasi dan meningkatkan performanya. Ya benar. Dengan semakin banyak data yang kita masukkan, AI akan beradaptasi. AI akan mengetahui apa-apa saja yang dibutuhkan oleh kita. Ya, misal kita masukkan tadi video pembelajaran matematika kata tadi. Dia akan tahu apa yang kita butuhkan. Kita tambahkan lagi matematika bab 5, dia akan keluarkan lagi. Tambah lagi data terbarunya. Dan adaptasi lagi dia besok. Jadi kalau ada orang yang mengetikkan kata-kata mencari pembelajaran matematika bab 5 akan lebih tahu lagi dia. Kita tambahkan lagi subbabnya mungkin. Bab 5 topik apa? Akan muncul lagi. Terus seperti itu semakin banyak dia akan beradaptasi dan juga meningkatkan performanya. Yang ketiga, KA bekerja berdasarkan algoritma dan model prediktif. Benar tadi, akan berulang ada algoritmanya. Jadi kalau kita sudah menuliskan sekali, maka akan muncul lagi besoknya. Kita munculkan lagi tambahan kata-kata, akan muncul lagi juga besoknya. Selama kita terus mencari, maka kata-kata itu akan muncul, ya, sesuai dengan yang kita tuliskan. Model prediktif artinya prediksi. Jadi jangan kita percaya dulu, ya, bahwa apa yang ditulisnya atau yang dikeluarkannya itu adalah benar. Kita harus samakan dulu, ya, dengan apa yang kita ingin. Kalau masih merasa kurang pas, kurang puas, bisa kita tambahkan lagi kata-kata yang lebih detail, ya. Yang selanjutnya, KA mampu mengenali pola dan membuat keputusan secara otomatis. Di sini artinya setelah dia beralgoritma, dia tahu pola yang sudah sesuai, dia akan memutuskan tanpa perlu kita suruh. Ya, jadi kalau kita mencari, tolong carikan saya, ya, kata si Arya tadi. Pembelajaran misalnya apa ya? Misalnya ya, bisa disebut ya, kamu ya. Cari apa biasanya ya? Pelajaran apa? Apa jawaban? Apa jadi soal atau apa? Biasanya pakai ChatGPT. Jawaban, jawaban soal. Berarti biasanya Arya tulis tolong carikan apa? Tolong carikan jawaban. Jawaban atau pelajaran yang Soal apa gitu ya? Misalnya jawaban soal matematika, bahasa Indo, matematika. Nah, nanti akan keluar ya biasanya ya, yang akan muncul, yaitu akan muncul dan dia akan memutuskan bahwa ini jawabannya. Nah, tanpa kita harus ini salah. Dia tidak akan mengatakan bahwa ini salah. Kalau kita mengatakan salah, saya ingin yang lebih tepat, dia akan munculkan lagi. Oke, ini adalah jawaban terbaru, katanya kan? Dia akan memutuskan kembali. Nah, jadi tanpa perlu kita katakan apapun, dia akan langsung mengetahui bahwa yang kita minta ini dan memutuskan sendiri apa yang terbaik untuk kita. Ya, oke. Kecerdasan artifisial dengan kecerdasan manusia. Ini adalah perbedaannya. Kalau artifisial atau AI, dia tidak memiliki perasaan, hanya mengikuti instruksi. Kalau tidak ada instruksi, dia tidak akan bekerja. Ya. Jadi harus ada perintah dulu. Dia tidak ada perasaan. Robot kok ada perasaan kan? Nah, nggak ada. Komputer punya perasaan? Nggak ada. Ya kan? Pakai komputer robot nggak ada perasaan. Tapi manusia. Nah, manusia ini bisa berpikir sendiri, bisa memiliki perasaan, ya kan? Serta kreativitas untuk berinovasi dan menciptakan ide baru. Karena punya perasaan kan? Ada rasa sakit, rasa apa lagi? Rasa senang, rasa sedih, rasa bahagia. Tapi kalau robot, rasa marah, bener, rasa marah. Robot dia nggak ada rasa, ya? Dia hanya ikuti perintah aja. Jadi tidak akan memprotes misalnya atau apa. Kita katakan salah, dia tidak akan protes. Kita marahin atau sampai marah-marah. Oh, ini.
dia nggak akan protes dimarahin. Coba kalau ibu marahin Balkis, ibu marahin Inaya, pasti dia akan bertanya, ibu kenapa marahin saya? Saya kan nggak ada salah hari ini bu, apakah saya berbuat salah? Pasti kan Inaya akan bertanya, ya kan? Itulah perbedaannya. Yang kedua, kecerdasan artifisial atau AI itu belajar dari data dan program yang diberikan. Nah, tadi kan semakin banyak data, programnya juga banyak, dia akan belajar secara lebih detail. Kita tambah lagi, masa puasa kata ibu tadi, tambah lagi datanya. Terus semakin banyak data yang kita berikan, semakin banyak yang dipelajari oleh AI ini. Sedangkan manusia ini bisa belajar banyak hal yang berbeda dan bisa beradaptasi dengan lingkungan melalui interaksi sosial. Saat sekarang ini ya, sekarang ini kalian bisa berinteraksi sosial. Ini sudah interaksi sosial. Kalian ngobrol sama teman kalian, kalian bisa bermain sama teman kalian bisa berdiskusi, bisa sambil marah-marahan, ya kan? Bisa nanya, Inaya lagi, koni gini nih, koni ibarat sih, koni si Abi, gitu kan? Itu sudah termasuk interaksi. Tapi coba AI, bisa nggak ya interaksi dengan sesama AI? Tidak. Robot sambil ngobrol, ya kan? Kalau tidak ada instruksi yang mengajarkan mereka untuk ngobrol, ya tidak akan bekerja. Makanya semakin canggih, semakin banyak ilmuwan ya yang menciptakan AI yang bisa bekerja tanpa harus diperintah atau disuruh. Dan sekarang ini juga kan sudah ada nih AI yang bekerja di industri rumah tangga, rumah sakit dan sebagainya. Artinya itu sudah diprogram, jadi mereka sudah tahu apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, AI hanya memahami hal yang ada dalam datanya, sedangkan manusia bisa memahami konteks yang luas. Iya, kalau seandainya nih, ya, kita tidak ngasih data apa-apa ke AI, mana tahu AI apa yang harus dikerjakan, benar kan? Tapi coba kalau kita kasih datanya, dia akan memahami sesuai yang dikasih tadi. Dia tidak akan melakukan hal-hal yang di luar dari yang diberikan datanya. Jadi kalau kita nanya data apa, kita masukkan data apa, ya dia akan mengeluarkan data sesuai yang kita tuliskan. Dia tidak akan misalnya nih, mungkin si Nyimas menuliskan mencari data pelajaran bahasa Indonesia yang muncul tanpa ditulis kelasnya ya, seluruh pelajaran bahasa Indonesia akan keluar ya, mulai dari kelas 1 sampai ke SMA, SMK, karena kita tidak menuliskan secara detail. Tapi kita tulis lagi nih, pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 baru muncul pelajaran bahasa Indonesia kelas 5. Jadi dia akan memunculkan data di luar dari data yang sudah diberikan kepadanya. Sedangkan manusia bisa paham lebih dahulu. Tidak dapat pelajaran bahasa Indonesia kelas 5, cari buku lain untuk referensi yang berhubungan dengan mata pelajaran yang kita perlukan. Oh ya, beda dengan manusia. Sedangkan yang terakhir, AI atau kecerdasan artifisial hanya bisa membuat keputusan berdasarkan angka atau pola. Sedangkan manusia bisa membuat keputusan dengan pertimbangan emosi, nilai moral, dan etika. Jadi kalau AI, dia mutusin sendiri tadi kata ibu tadi. Dia dikasih tulisan pelajaran bahasa Indonesia kelas berapa, dia akan terus saja tuh, sesuai dengan angka pola yang sudah ada. Muncul dia, semua bahasa Indonesia. Terus bahasa Indonesia kelas 5 muncul semua. Kita kasih lagi tambahan lagi, kelas 5 pelajaran bahasa Indonesia kelas 5 bab 1, muncul bab 1. Kita tambah lagi pola lagi, bisa tambah lagi data baru, bab 1 halaman sekian, muncul lagi ya. Jadi memutuskan, kalau manusia memutuskan sesuatu itu dengan perasaan, ada nilai moral dengan etika. Jadi dia akan memilah-milah dulu. Misal, kata ibu tadi marah tadi ya, ibu mau marahi Alif. Tapi ibu akan melihat dulu kondisi Alif pada hari itu, apakah memang dia nakal hari itu karena ada masalah. Jadi ditanya lagi, setelah ditanya, ketahuan masalahnya apa, barulah diambil sebuah keputusan. Ya, itu kalau manusia. Jadi dia dipilah-pilah dulu, dicari yang benar-benar dulu, sampai menemukan hasil yang tepat. Oke. Dari sini ada yang mau ditanya? Nggak ada. Udah paham tentang kecerdasan artifisial? Ya. Oke, berarti kecerdasan artifisial itu adalah kecerdasan buatan dengan cara apa tadi? Berpikir layaknya manusia. Oke. Sekarang kita akan masuk ke materi mesin cerdas dan mesin non cerdas. Ya. Aku mau tanya lagi dulu. Tuh. Tadi di rumah kalian ada yang namanya blender. Selain blender, ada apa lagi di rumah? Kompor, TV. Nah, menurut kalian tadi ya, menurut kalian apakah benda-benda yang kalian sebutkan yang ada di rumah kalian ini cara kerjanya sama kayak blender tadi? Ya, Sama nggak? sama. Artinya benda-benda yang ada di rumah kalian itu harus dihidupkan dulu, dicolokkan ke listrik dulu, atau bisa hidup sendiri tanpa diperintah? Dicolokkan dulu. Oke, dicolokkan dulu. Berarti kalau tidak dicolokkan dia tidak akan bekerja gitu ya? Ya. Sekarang kita coba, bener nggak sih? Itu termasuk apakah
bekerja sendiri. Termasuk apakah benda-benda yang tidak bisa bekerja sendiri? Kita simak dulu. Boleh sambil catat ya, sambil catat. Sambil catat kita menanyakan. Pernahkah kamu berpikir, kenapa ada mesin yang bisa bicara dan menjawab pertanyaanmu, sementara yang lain hanya bisa menyala dan mati? Hari ini, kita akan membahas perbedaan antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Yuk, simak dan temukan jawabannya. Makan dulu ya. Mesin adalah alat yang dirancang untuk membantu manusia melakukan suatu pekerjaan sehari-hari. Namun, tidak semua mesin bekerja dengan cara yang sama. Secara umum, mesin dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu mesin cerdas dan mesin non-cerdas. 1. Mesin cerdas. Mesin cerdas adalah mesin yang memiliki kemampuan untuk berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri berdasarkan data dan situasi yang dihadapi. Mesin ini biasanya menggunakan teknologi kecerdasan buatan, artificial intelligence, atau disingkat ARTI. Contoh mesin cerdas, asisten virtual seperti Google Assistant, Gemini, dan Siri, mobil tanpa pengemudi atau self-driving car, aplikasi untuk melakukan perjalanan seperti Google Maps, Waze, Gojek, Grab, dan lain-lain. Sistem rekomendasi di YouTube, TikTok, Netflix, dan berbagai platform lainnya. Ciri-ciri mesin cerdas, bisa belajar dari pengumpulan data dan pengalaman atau machine learning, mampu beradaptasi dengan perubahan, dapat mengambil keputusan sendiri, bisa berinteraksi dengan manusia secara alami. 2. Mesin non-cerdas. Mesin non-cerdas adalah mesin yang hanya bekerja berdasarkan instruksi tetap yang sudah diprogram oleh manusia. Mesin ini tidak bisa belajar atau menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Contoh mesin non-cerdas, kalkulator, mesin cuci, remote, traktor, dan mesin-mesin lain yang membutuhkan instruksi manual dari pimpinannya. Ciri-ciri mesin non-cerdas, hanya melakukan tugas sesuai perintah, tidak bisa berpikir atau mengambil keputusan, tidak dapat belajar dari data, cara kerjanya selalu sama, tidak bisa beradaptasi. Kesimpulan, perbedaan utama antara mesin cerdas dan mesin non-cerdas terletak pada kemampuan untuk berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa bertindak layaknya manusia dalam memahami, merespons, dan beradaptasi. Sementara itu, mesin non-cerdas hanya menjalankan perintah tanpa pemahaman atau penyesuaian. Itulah tadi penjelasan tentang mesin cerdas dan non-cerdas beserta perbedaannya. Semoga dapat menjadi pengetahuan yang bermanfaat. Terima kasih. Nah, sudah masuk ke materi mesin cerdas dan mesin non-cerdas. Dari video yang sudah kalian simak tadi, apa itu mesin cerdas? Coba bahas. Mesin cerdas adalah mesin yang dapat mengambil keputusan secara mandiri. Secara mandiri. Oke, berarti mesin cerdas adalah mesin yang bisa, ya kan, melaksanakan suatu hal, ya kan, pikir sendiri tanpa harus diperintahkan, ya, secara mandiri ya, berarti ya. Oke, nah sekarang kalau mesin non cerdas, Mesin adalah yang bisa membantu layaknya manusia. mesin yang bisa membantu Layaknya manusia. non cerdas, bukan cerdas, non cerdas. Tadi sudah cerdas. Siapa yang lain yang sudah diatur juga tadi? Mesin non cerdas adalah mesin mesin yang hanya bekerja sesuai instruksi. Sesuai instruksi atau perintah dari kita sebagai manusia ya. Oke, jadi kita akan, ya kan, membedakan mana mesin cerdas dan juga mana mesin non cerdas. Jadi benda-benda yang ada di rumah kalian yang kalian sebutkan tadi itu kira-kira termasuk dalam benda mesin cerdas atau mesin non cerdas? Mesin non cerdas. Mesin non cerdas. Oh, kenapa tadi disebut mesin non cerdas tadi? Karena hanya bisa melakukan pekerjaan sesuai instruksi. berarti sesuai instruksi. Artinya, misal tadi blender hanya bisa bekerja pada saat kita menekannya, ya, menekan tombolnya. Kalau kita tidak tekan, dia tidak bisa bekerja. Berarti termasuk mesin non cerdas. Nah, kalau mesin cuci cerdas. Tapi ada juga mesin cuci yang cerdas. Nah, mesin cuci yang cerdas itu maksudnya mesin cuci yang bagaimana? Mesin cuci digital. Mesin cuci digital. Mesin cuci digital itu mesin cuci yang bisa ngapain? Apa bisa berjalan sendiri? Bisa melakukan Bisa melakukan apa?
diganti-ganti aja, blender cabai kata si Nurul tadi, blender jus kata Dion, ya kan? Blender apa lagi bisa nyimak, blender kunyit ya nyimas ya, atau kata Imaya tadi apa nih ya, blender es batu ya. Jadi akan polanya sama. Kemudian yang ketiga, mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri berdasarkan data. Sedangkan mesin cerdas memerlukan intervensi manusia untuk setiap keputusan. Jadi kalau kita mau berhentikan, ya kita stop. Kalau mesin cerdas harus kita sendiri yang mematikan, ya kan? Tadi kalau kita nak hidupin kan colok dulu ke listrik, ya. Kalau udah colok aja kamu tadi, mati lagi udah bisa hidup lagi kan, ya. Tapi kalau mesin cerdas, ya, kalau mesin cerdas bisa mengambil keputusan sendiri. Polanya tetap, tapi kalau kita nulis angka, kita minta angka berapa kali berapa tambah berapa, dia akan muncul jawabannya apa, ya. Polanya tetap. Oke. Nah, contoh kecerdasan artifisial dalam kehidupan sehari-hari. Kecerdasan artifisial di YouTube biasanya untuk merekomendasikan video. Siapa yang sering, tadi kan ada tadi kita di awal, ibu sudah cari munculkan gambar YouTube, kata kalian itu YouTube. Nah, YouTube ini di sini ibu buat fungsinya untuk merekomendasikan video-video. Siapa yang pernah menggunakan YouTube? Saya. Coba Dion biasanya kalau YouTube kamu mau cari apa? Video lagu atau video belajar? Video belajar. Tapi sering juga nggak dengar video lagu-lagu? Sering juga. Biasanya lagu apa yang sering Dion dengarkan? Lagu apa? Oh ya, lagu yang lagi ngetren di TikTok. Oh, jadi berarti ada kesinergian antara YouTube dengan TikTok ya? Ya. Biasanya lagu-lagu yang ngetren di TikTok muncul juga di YouTube? Ya. Atau dari YouTube juga muncul juga di TikTok ya? Ya. Betul, berarti ada kesinergian. Kemudian yang kedua, kecerdasan artifisial di kamera HP. Ini mampu mengenali wajah dan mempercantik foto secara otomatis ya. Nah, jadi kalau menurut kalian, tadi kata ibu ya, kalian punya HP, HP-nya langsung tahu bahwa ini punya kalian. Dan biasanya di HP itu ada aplikasi apa tuh yang mempercantik kamu tuh? Filter atau efek-efek ya. Itu juga kan kalau di HP itu ada aplikasi bawaan ya, yang suka misalnya kasih apa alis-alis gitu kan. Nah, itu bisa mempercantik diri kita juga kan pakai HP. Nah, itu juga termasuk dalam AI ternyata ya. Artinya di HP kita ini sudah banyak program aplikasi-aplikasi yang berbau AI ternyata ya, kecerdasan buatan. Yang ketiga, kecerdasan artifisial di Google Maps. Itu tujuannya untuk menunjukkan jalan atau rute tercepat. Biasanya kalau kalian pergi-pergi, sering nggak menggunakan Google Maps? Sering pernah nggak kesasar gara-gara Google Maps? Pernah. Ibu punya pengalaman kalau Google Maps itu, kalau ibu pergi-pergi, ibu tuh pakai Google Maps. Tentu tempat yang Ibu Heni itu belum pernah kunjungi saya. Ibu Heni misalnya pertama kali mau ke daerah Krui. Ibu Heni kan nggak tahu tuh daerah Krui lewatnya mana. Ibu pakai Google Maps, ya. Ibu akan cari gunakan bagaimana rute atau jalan tercepat untuk sampai ke Krui Lampung, ya. Ada yang menyarankan di Google Maps itu lewat dari Liwa, berarti melewati dari Danau Lanau. Ada juga tuh yang lewat dari lurus aja, terus katanya belok ke kiri ke kanan semuanya disebutkan. Nah, tinggal kita akan memilih, ya kan, rute mana yang mau kita gunakan. Tapi hati-hati juga, tadi seperti Ibu katakan, tidak semuanya AI itu adalah benar. Ibu pernah disasarkan menggunakan Google Maps ya? Pernah juga Ibu masuk di kebun, ya? Pernah masuk, iya pernah di kebun orang. Ya. Jadi titiknya itu di kebun ternyata. Itu ya, jadi Ibu pernah masuk di kebun orang. Tadi ada orangnya, mobil Ibu masuk ke kebun. Ngapain di kebun? Jadi pas lihat, iya benar. Jadi bukan salah, benar di Google Maps, titiknya itu adalah kebun itu. Ya, titik yang Ibu tuju di kebun itu. Jadi pada saat itu Ibu masuk ke kebun. Agak aneh, kok jalannya kecil, semakin kecil, masuklah di kebun itu. Sampai orang kebun tuh nanya, Ibu mau kemana? Ibu sebutkan daerah wisata yang Ibu tuju. Bu, ini bukan tempat wisata itu. Tempat wisata itu sebelah sana lagi. Kenapa titik? Iya Bu, bukan hanya Ibu, banyak yang tidak kesasar ke sini. Harus ya, Ibu bilang sama tukang kebun, harusnya kalau sudah banyak orang yang sering kesasar di sini, tolong dikasih plan di luar jalan pertama masuk bahwa ini bukan daerah objek wisata. Paham nggak? Karena si Google Map ini adalah mencarikan jalan rute terdekat. Mungkin menurut dia yang terdekat itu, padahal sebenarnya jalan utamanya bukan di sana. Oke, jadi Ibu pernah berapa kali kesasar di Google Map ya? Jadi Ibu tidak terlalu percaya 100%, tapi Ibu juga percaya 100%. Jadi intinya 50-50 gitu ya. Jadi masih perlu bertanya juga ke manusia. Nah, Ibu sering tanya, itu berapa kali Ibu ya? Kata Ibu maksud untuk Ibu jadikan, wah ini ternyata kalau percaya Google Maps nih gitu ya. Nggak percaya juga ngeri-ngeri, tapi percaya ternyata itu.
Contoh kecerdasan artifisial tadi ya sudah. Berarti pernah kalian juga menggunakan Google Maps ya kalau pergi-pergi ya. Tapi ingat dari kata Ibu Eni, boleh percaya, tapi jangan terlalu percaya. Masih perlu tanya-tanya ke orang lain Pak ya. Lihat rute-rutenya. Nah, kita ke sini. Berdasarkan barang tulisannya, coba tebak mana yang merupakan mesin cerdas dan yang mana merupakan mesin cerdas. Ibu rasa udah pintar tadi, udah mulai ngerti-ngerti, udah mulai paham-paham. Coba kalau kalkulator. Mesin cerdas. Apa? Cerdas atau non cerdas? Non cerdas ya? Oh, bukan mesin cerdas? Bukan. Ada yang ragu-ragu? Cerdas atau non cerdas? Oh, non cerdas ya. Kalau robot penghisap debu? Cerdas. Kalau mesin cuci? Ini mesin cuci yang ditampilkan di bawah Ibu Hemi ini adalah mesin non cerdas. Karena masih manual. Kalau ini kompor listrik? Cerdas atau non cerdas? Cerdas? Cerdas atau non cerdas? Oh, cerdas. Oke, nanti kita bahas ya. Tapi masih chatbot? Cerdas. Kalau pengering rambut? Non cerdas. Kalau belanja daring? Cerdas ya? Cerdas atau non cerdas? Contoh belanja daring itu seperti apa coba? Grab. Lazada. Oke. Kalau pemesan nasi? Cerdas atau cerdas? Kalau mobil otonom Tesla? Cerdas atau non cerdas? Kalau cerdas, kenapa disebut cerdas mobil otonom ini? Bisa apa? Bisa mengendarai sendiri. Oh, hari tanpa kita perlu setir, dia akan berjalan sendiri. Oh. Nah, ini kita lihat sini di masalah ini. Kenapa kompor listrik disebut cerdas? Ayo, cerdas atau non cerdas? Cerdas. Kenapa cerdas coba Abi? Apa menurut Abi mengatakan bahwa itu cerdas? Ayo, tidak apa-apa, jangan takut, ceritakan aja. Menurut Abi, cerdasnya kenapa? Karena dia bisa masak sendiri. Oh, bisa masak sendiri. Benar, kompor itu bisa masak dewe, Nak? Harus dihidupkan, dicolokkan, harus diketik, harus dipencet dulu ya. Masak dulu berapa, ini berapa. Jadi kompor itu termasuk cerdas atau non cerdas? Tapi termasuk dalam kategori mesin non cerdas. Oke, ini ya contohnya yang lebih detail lagi. Ada Google Assistant, Google Maps, chatbot, kamera HP pengganti wajah. Ini menggunakan teknologi KA atau AI. Sedangkan untuk mesin non cerdasnya ada kalkulatornya, pengering rambutnya, itu ada magicom ya, ada kipas angin, ada mesin cuci manual dan juga sepeda ya. Oke, ada pun cara kerja kecerdasan artifisial atau KA. Ini adalah yang pertama masukkan data ya. Masukkan pertanyaan, boleh datang itu boleh perintah, suara kita, boleh teks, boleh gambar. Contoh kalau suara bisa kita gunakan Google Assistant. Halo Google, nah, itu sudah jelas ya Arya. Ibu belum sempat ngomong sudah. Halo Google, hari ini bagaimana cuaca di Palembang? Bagaimana cuaca di Tanjung Enim? Bagaimana cuaca di Aska, gitu ya? Pernah nggak kamu ngomong kayak gitu di HP kamu pakai? Sering nggak disangka orang, ngapain ngomong sendiri? Padahal kita nggak lagi ngomong sama Google Assistant ya. Pernah ya sering ya. Udah itu, kalau teks udah kayak biasa teks ya. Kalau gambar, nah sekarang kan lagi marak-maraknya buat gambar AI ya. Wajah yang jadi apa kartunan, boleh ganti kartun ya. Ada yang gambarnya dia berdampingan dengan artis ternama, misalnya nih Balkis, masukin gambar, tolong ubah wajah saya menjadi seorang Balkis, dan di sebelah kiri saya ada siapa nih, misalnya artis Korea Selatan, drakor atau penyanyi siapa? Jungkook itu ya. Nah itu sebelahnya adalah Jungkook ya, atau lain Jungkook gitu lah ya. Nah terus atau Pipi ya, ya kamu taruhkan itu kan. Jadi yang muncul gambar, ya kartun keluar gambarnya. Itu bisa ya. Jadi AI ini bisa mendeteksi semua gambar yang kita masukkan, teks tulisan lagi bisa, suara juga bisa, atau sekedar ngomong aja perintah atau pertanyaan. Tahu semua ya kalau AI, masukkan datanya. Kemudian data yang kita masukkan ini akan diproses, ya. Jadi langsung serta-merta. Oke, dia akan munculkan. Oke, saya cek dulu ya. Kan muncul. Oke, ini adalah jawaban dari pertanyaan yang kamu ajukan. Nah, dia muncul nanti semua. Nah, kemudian hasilnya ini itu namanya luaran atau output ya. Nah, itu yaitu keputusan hasil karya seni, kemudian prediksi ataupun saran. Jadi itulah dari jawaban-jawaban dari AI ya, prediksinya. Prediksi hari ini Lawang Kidul atau Aska Agung akan berawan. Berarti mendung. Ya, tapi belum tentu juga benar. Kadang tulisannya hujan. Taunya terang panas. Ya. Cuaca berapa derajat? Taunya kita merasakan panas sekali.
itu ya. Jadi tetap kita harus memasukkan data yang tepat atau akurat. Oke, adapun prinsip-prinsip penting dalam menggunakan KA yang bertanggung jawab, yang pertama itu transparansi, yang kedua akuntabilitas, yang ketiga adil dan tidak diskriminatif, yang keempat privasi. Oke, nah akhirnya ada sebelum kita evaluasi ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum kita mengerjakan tugas diskusi kelompok LKPD, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Sudah paham semua? Sudah ngerti semuanya? Oke, kayaknya masih belum semangat deh. Coba tepuk semangat dulu deh. Tepuk semangat. Udah semangat lagi belum? Nah, sekarang Ibu akan membagikan LKPD kelompok. Di sini yang pertama kalian akan mengerjakan LKPD ini secara berkelompok ya. Yang pertama tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Kalian pilih yang mana termasuk mesin cerdas dan mana yang bukan mesin non cerdas ya. Yang kedua, nanti kalian akan mencari alur atau jalan yang tepat sesuai dengan bendanya dan jenis mesinnya, cerdas atau non cerdas. Setelah kalian selesai mengerjakan, kalian akan melakukan presentasi secara berkelompok ke depan kelas ya. Harus menjawab semua pertanyaan yang ada di dalam LKPD ini. Kemudian oke, silakan dikerjakan. Ya, boleh. Ada yang mengunci, ada yang menulis nama kelompoknya ya. Cari kira-kira benar atau tidak? Ya, silakan. Iya, silakan. Ada yang menempel, ada yang diikuti. Oke ya. Sudah selesai anak? Oke, kalau sudah silakan masing-masing kelompok untuk maju. Yuk, silakan kelompok satu dulu maju ke depan. Ya. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan,
Perkenalkan nama saya Abi. Perkenalkan nama saya Afika. Perkenalkan nama saya Dion. Perkenalkan nama saya Ana. Jadi kali ini kami akan membicarakan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Mesin cerdas ada mobil, ada Google Assistant, ada TikTok, ada Google Map, dan Face ID. Blender, kalkulator, mesin cuci, vakum, dan dispenser. Selanjutnya kami akan membicarakan tentang mesin cerdas dan mesin non cerdas. Di sini ada Magicom, ada chatbot, ada Google Maps, ada kipas angin. Kami akan menjadi benda-benda di sini. Oke, silakan coba. Saya akan menjadi Magicom. Saya akan menjadi chatbot. Saya akan menjadi Google Map. Saya menjadi mesin non cerdas. Saya akan menjadi mesin cerdas. Oke, silakan sesuai dengan bendanya. Oke, jadi termasuk mesin cerdas yang mana? Chatbot dan Google Maps. Yang termasuk mesin cerdas berarti? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Kita kasih tepuk hebat dulu untuk kelompok 1. Tepuk hebat. Hebat, hebat, hebat. Oke, silakan kelompok 2. Oke, silakan. Lanjut. Ya, silakan dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan memberitahu apa mesin cerdas dan mesin non cerdas. Oke. Contohnya TikTok, Face ID, Google Assistant, dan Google Map adalah mesin cerdas. Dan mesin non cerdas contohnya seperti blender, kalkulator, dispenser, mesin cuci, lampu, dan penyedot debu. Oke, benar ya. Oke, silakan. Selanjutnya yang kedua. Kan nama saya Arya akan menjadi mesin cerdas. Oke, silakan tempatnya Arya. Menjadi mesin non cerdas. Oke, langsung ke tempatnya. Oke, Perkenalkan, nama saya Rasha. Saya ingin menjadi lanjut, silakan. Lanjut, Mas. Perkenalkan, nama saya Arika. Saya ingin Oke, silakan. Benar ya, yang kelompok 2 benar atau salah? Benar. Tepuk tangan untuk kelompok 2, silakan duduk. Kembali kita kasih tepuk wow keren untuk kelompok 2. Tepuk wow keren. Kasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, silakan sekarang kelompok 3. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mesin cerdas atau mesin non cerdas. Perkenalkan, nama saya Kaila Faira Nurjana. Perkenalkan, nama saya Lisa Kilataya. Perkenalkan, nama saya Ira. Perkenalkan, nama saya Dimas. Oke, Perkenalkan, nama saya Suci. Perkenalkan, nama saya Dimas. silakan. Kami akan menyebutkan mesin cerdas termasuk TikTok, mobil listrik, Google Assistant, Face ID, Google Maps. Mesin non cerdas vakum cleaner, cerdas lampu, blender, mesin operator, dispenser. Kipas angin, mesin non cerdas, Google Maps, mesin cerdas.
Chatbot mesin cerdas, Magicom mesin yang cerdas. Kipas angin mesin yang cerdas, Google Maps mesin cerdas. Chatbot mesin cerdas, Magicom mesin yang cerdas. Saya akan menjadi mesin cerdas. Saya akan menjadi mesin yang cerdas. Saya akan menjadi Magicom. Saya akan menjadi kipas angin. Saya akan menjadi Google Maps. Saya akan menjadi chatbot. Oke, benar juga ya kelompok 3, benar atau salah? Nah, silakan untuk kelompok 3 kembali ke tempatnya. Kita kasih tepuk salut. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, silakan kelompok 1 maju untuk kuisnya dulu. Silakan kelompok 1 maju. Oke, silakan kelompok 1. Kalau sudah salah maka dia akan salah. Oke, lanjut berarti mesin cerdas. Oke. Oke. Nilainya silakan duduk kembali, maju kelompok 2. Sekarang kelompok 3 kelompok 3 baru mulai udah salah. Mari tetap kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 3. Dulu ya, silakan. Ini adalah tempat kita, gak bikin gak kerja, suka
limitasi atau keterbatasan, yaitu tidak mampuannya untuk memiliki kreativitas tinggi, perasaan dalam membuat orang berusaha bebas untuk mendatang. Itu sangat bergantung pada kualitas ini ya. Nah, kita masuk ke refleksi dan penguatan. Apa yang sudah kalian pelajari pada hari ini? Tentang apa? Mesin cerdas dan mesin cerdas. Tentang mesin cerdas dan mesin cerdas. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini? Oke. Nah, sekarang sebelum itu Ibu akan memberikan asesmen untuk kalian mengerjakan LKPD secara individu. Oke, silakan dikerjakan ya Nak ya. Silakan dikerjakan. Oke. Jangan lupa ditulis namanya ya Nak ya. Udah selesai Nak? Nah, silakan dikumpul ke depan ya. Silakan diambil kedua kelompoknya, masing-masing kelompoknya. Ya, ya Allah. Oke, sudah silakan dikumpul. Silakan ketua kelompoknya untuk mengambil dan mengumpulkan ke depan. Silakan Alvin. Silakan Alia. Silakan dulu untuk diambil semua. Oke, terima kasih anak-anak. Sekarang kita akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, yaitu tentang kecerdasan artifisial. Coba Ibu minta Abi untuk membacakan kesimpulan kita pada hari ini. Kecerdasan artifisial merupakan kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Kecerdasan artifisial sudah banyak membantu kehidupan sehari-hari. Mesin cerdas bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan sendiri. Mesin non cerdas hanya mengikuti perintah dan tidak bisa belajar serta mengambil keputusan sendiri. Jadi kecerdasan artifisial merupakan kecerdasan buatan agar mesin bisa berpikir dan belajar. Mesin cerdas bisa berpikir, belajar, dan mengambil keputusan secara mandiri. Sedangkan mesin cerdas bekerja hanya mengikuti perintah atau instruksi saja ya. Nah, untuk tugas tindak lanjut ke depannya, Ibu minta kalian untuk mencari yang termasuk mesin cerdas dan non cerdas di rumah kalian. Bisa berkolaborasi atau bertanya kepada orang tua. Untuk yang sudah paham, Ibu berikan pengayaan mencari manfaat dari KA atau AI untuk kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Yang memimpin doa pulang siapa hari ini, Mak? Arya. Silakan Arya untuk maju ke depan memimpin temannya berdoa. Siap membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sudah kegiatan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga pembelajaran hari ini dapat dipahami dengan baik dan bisa memberikan manfaat untuk kalian di masa yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ibu ucapkan kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.